Apakah mungkin jika suatu pagi kamu bangun, lalu tiba-tiba internet di seluruh dunia mati total? Tidak ada WhatsApp, tidak ada YouTube, tidak ada Google, bahkan mesin ATM dan sistem perbankan bisa berhenti bekerja. Dunia modern yang kita kenal bisa langsung lumpuh hanya dalam hitungan jam. Menariknya, sebagian besar orang masih membayangkan internet sebagai sesuatu yang melayang di udara atau lewat satelit. Padahal kenyataannya sangat berbeda. Sekitar 95% data internet dunia berjalan melalui kabel raksasa di dasar samudra. Di kedalaman laut yang gelap, dingin, dan penuh tekanan, terdapat jaringan kabel fiber optik sepanjang jutaan kilometer. Kabel ini menghubungkan seluruh benua di bumi. Lalu, bagaimana internet bisa berjalan dari dasar samudera hingga muncul di ponsel yang kamu pegang sekarang? Di video ini kita akan membongkar perjalanan internet dari dasar laut hingga ke smartphone. Banyak orang menyebut internet sebagai cloud atau awan digital, seolah-olah data tidak berwujud. Namun, kenyataannya, internet adalah salah satu infrastruktur terbesar yang pernah dibangun manusia. Internet terdiri dari kabel fiber optik, pusat data raksasa, serta jaringan satelit dan menara telekomunikasi. Setiap kali kamu menonton video atau mengirim pesan, kamu mengirim paket-paket data kecil yang melakukan perjalanan jauh. Paket data melewati berbagai perangkat jaringan seperti router, server, dan kabel fiber optik. Proses yang terlihat sederhana di layar ponsel sebenarnya melibatkan sistem teknologi yang sangat kompleks. Perjalanan data biasanya dimulai dari kabel internet bawah laut yang disebut submarine cable. Saat ini terdapat lebih dari 1 juta kilometer kabel fiber optik di dasar samudra. Kabel membawa data dalam bentuk sinyal cahaya yang bergerak melalui serat kaca sangat tipis. Teknologi ini memungkinkan data bergerak mendekati kecepatan cahaya, sehingga kita bisa membuka website asing dalam sepersekian detik. Pemasangan kabel sangat rumit dan mahal, dilakukan dengan kapal khusus yang menarik kabel ribuan kilometer. Kabel harus tahan tekanan laut, gempa bawah laut, jangkar kapal, bahkan gangguan hewan laut. Menariknya, beberapa insiden unik pernah terjadi, misalnya hiu yang menggigit kabel fiber optik. Untuk mencegah kerusakan, kabel biasanya dilapisi pelindung baja yang sangat kuat. Perusahaan besar seperti Google, Microsoft, Meta, dan Amazon mulai membangun jalur kabel mereka sendiri. Dengan punya infrastruktur sendiri, mereka meningkatkan kecepatan layanan bagi miliaran pengguna. Setelah melewati kabel bawah laut, data tiba di daratan dan menuju pusat data atau data center. Data center adalah bangunan besar yang berisi ribuan server komputer yang menyimpan dan memproses informasi. Setiap foto yang kamu unggah, video yang kamu tonton, dan pesan yang kamu kirim disimpan atau diproses di server ini. Bahkan, data center memiliki sistem keamanan, pendingin, dan jaringan listrik yang kompleks agar server bekerja 24 jam tanpa henti. Beberapa data center terbesar mengkonsumsi listrik sebesar kota kecil. Di dalam ruangan server yang luas ini, data dari seluruh dunia diproses dan diarahkan ke tujuan berikutnya. Setelah keluar dari data center, data akan masuk ke jaringan internet regional yang lebih dekat dengan lokasi pengguna. Di tahap ini, data biasanya melewati sistem yang disebut Internet Exchange, titik pertemuan berbagai jaringan. Dari sini data diteruskan ke perusahaan penyedia layanan internet atau ISP yang menghubungkan jaringan global ke rumah dan kantor. Data kemudian melewati jaringan fiber optik nasional, router, serta berbagai perangkat distribusi. Akhirnya data sampai ke menara telekomunikasi atau router Wi-Fi di rumah kamu.
Semua proses ini berlangsung sangat cepat, biasanya hanya membutuhkan waktu puluhan milidetik. Kamu hampir tidak merasakan adanya perjalanan panjang yang dilakukan oleh data tersebut. Meskipun kabel fiber optik menjadi tulang punggung internet, satelit tetap memiliki peran penting. Satelit internet biasanya digunakan untuk daerah sulit dijangkau oleh kabel, seperti pulau terpencil atau kapal di laut. Satelit mengorbit bumi pada ketinggian ratusan hingga puluhan ribu kilometer dan berfungsi sebagai pemancar sinyal. Sinyal data dikirim dari bumi ke satelit, lalu dipantulkan kembali ke stasiun penerima di bumi. Teknologi satelit terbaru bahkan menggunakan konstelasi satelit orbit rendah yang dapat memberikan koneksi internet lebih cepat dan stabil dibandingkan sistem tradisional. Setelah melewati perjalanan panjang, data akhirnya sampai pada perangkat yang kamu gunakan. Sinyal diterima melalui jaringan seluler seperti 4G atau 5G, atau melalui Wi-Fi di rumah atau kantor. Dalam waktu singkat, video yang kamu klik langsung muncul di layar ponselmu. Padahal, data tersebut mungkin baru saja melakukan perjalanan ribuan kilometer melintasi samudra dan negara. Internet bukanlah sesuatu yang sederhana seperti yang terlihat di layar smartphone. Di balik kemudahan itu, terdapat jaringan infrastruktur global yang kompleks dan terus bekerja tanpa henti. Tanpa sistem ini, banyak aktivitas modern seperti komunikasi, perdagangan, pendidikan, dan layanan kesehatan digital tidak akan berjalan lancar. Pertanyaannya, seberapa besar kehidupan kita bergantung pada jaringan internet global yang hampir tidak pernah kita lihat? Jika sistem ini terganggu, dampaknya bisa sangat besar bagi kehidupan modern. Karena itulah para insinyur dan perusahaan teknologi terus mengembangkan infrastruktur agar lebih cepat, stabil, dan aman. Jika kamu tertarik dengan fakta menarik tentang teknologi dan jaringan global, jangan lupa tekan like, subscribe, dan bagikan video ini. Di channel ini kami akan membahas sisi tersembunyi teknologi, mulai dari server, kabel bawah laut, hingga teknologi masa depan. Jadi pastikan kamu sudah subscribe, karena masih banyak fakta luar biasa tentang dunia digital yang akan dibahas.